Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Negeri Impres 163 Pontopano, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Nah, di video kali ini izinkan saya menyampaikan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Lalu, seperti apa video aksi nyata yang kami lakukan? Nah, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Yang terhormat Kepala Sekolah dan yang kami hormati Bapak dan Ibu kemudian khusus sekalian yang saya banggakan Alamin tidak sulit semua ini nikmat berbagai macam nikmat hidup panjang kesehatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ada di sekolah kita yang melaksanakan aktivitas kita atau aktivitas biasa. Kemudian selanjutnya salam dan salawat semoga senantiasa diberikan kepada seluruh kader kita dan di akhir zaman yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Jadi permohonan maaf dari saya pribadi mungkin sebelumnya karena telah mengambil atau meminta waktu kita semua untuk melaksanakan rapat pada saat ini. Dimana sebenarnya rapat ini terkait kegiatan saya di pendidikan guru penggerak. Jadi walaupun sebenarnya ada hubungannya dengan sekolah kita di sini, ada hubungannya untuk peningkatan sekolah kita di sini. Bagaimana caranya agar sekolah kita di sini bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah,
Jadi rapat ini kita akan membahas tentang program ya. Jadi program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid. Makanya di sini kami libatkan siswa dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk mengikuti rapat ini. Karena rapat ini dibutuhkan kolaborasi dengan siswa kita di sekolah. Sebenarnya seluruh siswa yang ada di sekolah kita ini, cuman cukup perwakilan saja ya, cukup mewakili saja, karena tidak bisa juga kita panggil semua masuk ke kantor untuk mengikuti kegiatan ini atau rapat ini. Jadi Bapak Ibu, jadi di kegiatan kami di Penggerak itu ada yang namanya membuat satu program Bapak Ibu, membuat satu program di sekolah yang berdampak positif. Namanya positif, tentu berdampak baik untuk siswa kita. Nah, di sini saya butuh masukan atau ide-ide kreatif dari Bapak Ibu, khusus anak-anakku sekalian. Ya. Jadi di dalam modul 3.3 yang saya pelajari di Penggerak, belajar tentang kepemimpinan murid. Bagaimana menanamkan kepemimpinan murid pada diri siswa. Dan kalau kita cerna kata-kata itu, kepemimpinan murid, tentu yang ada di pikiran kita, kepemimpinan murid itu ketika seorang murid memimpin teman-temannya. Misalnya ketika upacara bendera dia jadi pemimpin, ataukah ketika di kelas dia jadi ketua kelas. Misalnya diskusi, mereka memimpin diskusi itu. Saya kira itu yang terlintas ya Bapak Ibu di pikiran kita bersama mendengar kata kepemimpinan murid. Namun sebenarnya kepemimpinan murid itu bukan hanya hal yang seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin saya serahkan kepada Bapak Ibu sebelum kita serahkan ke anak-anak kita. Kira-kira apa ide-ide Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan program seperti apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita ini untuk meningkatkan atau mengembangkan sekolah kita di sini supaya lebih maju. Artinya kegiatan yang bisa rutin kita lakukan, apakah 2 kali seminggu, apakah 1 kali seminggu dan sebagainya. Tapi program itu harus, artinya kita konsisten lakukan itu ya. Kalau misalnya disepakati 1 minggu, kita lakukan 1 kali 1 minggu, tapi seterusnya minggu selanjutnya kita lakukan lagi. Jadi mungkin ada dari ibu kepala sekolah atau teman-teman guru yang punya ide program, dan sebentar dilanjutkan oleh peserta didik kita atau anak-anak kita. Ada yang punya ide mungkin bagaimana membuat apakah di sekolah untuk sesuatu yang bisa kita buat di kelas ya, artinya yang bisa ya di kelas atau di luar kelas bisa. Silakan apa kira-kira bisa kita lakukan, silakan. Jadi ini contoh suara ya, voice, yang kita libatkan siswa kita untuk menyampaikan pendapatnya atau idenya. Silakan diskusi kalau mau. Apa yang bagus kita lakukan? Apa yang mau dilakukan? Apa yang kita mau lakukan? Bisa bermanfaat buat kita. Ada? Ya, silakan salah seorang yang silakan menyampaikan. Ya, bisa silakan juga.
menghasilkan sampah organik dan non organik. Pada setiap hari Sabtu, Ya. kita berkumpul di lapangan untuk mencoba mencari sampah-sampah plastik. Lalu kita berikan kepada guru. Guru tersebut mencari yang baik dan tidak baik. Mencari yang seperti botol yang masih kecil, lalu kita menjadikan seperti pagar, lalu kita cat dan kita menjadikan kelas kita tersebut menjadi lebih indah dari botol tersebut. Dan dari pengumpulan sampah itu kita bisa membersihkan sekolah kita terbebas dari sampah. Iya, baik, ini yang sangat-sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Inilah sudah nampak sekali ya. Inilah yang kita sebenarnya inginkan. Bagaimana siswa itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide yang kreatif, ya. Ya, terima kasih Anugerah Lela Ramadhani. Jadi sangat ide-ide yang bagus sekali. Jadi Anugerah Lela dan teman-teman memiliki ide mempergunakan atau menggunakan sampah-sampah organik dan non organik ya, seperti itu. Jadi memisahkan, memilah sampah organik dan non organik. Jadi Lela ingin setiap hari Sabtu siswa mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita, memisahkan antara yang masih. Jadi kalau begitu harus ada masing-masing kelas ada yang sampahnya kalau di situ ditampung sampai 1 minggu, Sabtu begitu baru dibersihkan. Baik. Jadi sampah-sampah organik dan non organik dipisah, kemudian sampah-sampah Hanya di lingkungan sekolah, tidak kita Ya. ambil di luar. lingkungan Iya, sekolah. jangan ambil di luar. Biar lihat tembok berapa di luar, jangan diukir. Ya, Yang ada di dalam sekolah saja. ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti Juga sekolah yang nanti setelah terkumpul sampah-sampah plastik itu seperti gelas-gelas minuman, kemudian botol-botol minuman bisa kita gunakan ya. Karena tadi idenya dicat ya, kemudian bisa kita jadikan hiasan di kelas ataupun di luar kelas. Betul sekali. Jadi selain bisa mempergunakan atau mendaur ulang kembali sampah-sampah itu, kan lingkungan sekolah kita juga bisa menjadi bersih. Ya, benar sekali, betul sekali idenya. Mungkin ada lagi ide yang lain dari laki-lakinya, mungkin silakan. Kumpulkan sampah organik dan didaur ulang. Sama ya. Mengumpulkan sampah organik Dan didaur ulang menjadi botol plastik. Salah. ini ada ada organik dan non organik. Organik itu adalah sampah yang bisa membusuk ya, seperti daun-daunan, buah-buahan yang sudah lama membusuk ya. Kalau non organik itu yang kayak plastik ya, atau aqua, gelas-gelas plastik, pembungkus kerupuk. Tapi sebenarnya tepatnya juga Dika ya,
menggunakan sampah organik, misalnya daun kering. Ika pernah melakukan di kelas membuat kolase, ya, membuat kolase. Kebetulan dia buat gambar jerapah, hewan jerapah, dan dia gunakan daun apa lagi Dika? Daun apa yang dia gunakan? Ya, daun apa maksudnya? Daun mangga, daun apa? Oh, daun pohon nangka. Jadi dia gunting-gunting daun-daunnya, baru dia tempel di kolasenya. Ya, jadi tidak hanya menggunakan biji-bijian, tapi bisa juga menggunakan daun. Ya, tepat juga ya, Dika. Jadi menggunakan sampah organik seperti daun-daun kering. Ya, saya catat anunya, masukannya. Ada lagi, silakan. Perempuannya kalau masih ada. Hera, Yuni. Selain ada sampah. Yo may yun ya ide ng katina pa. Ada sampah apa idenya? Apalagi ide mo. Apakah membuat taman apa namanya taman air ya? ya, silakan Yuni. Saya ingin sesudah terasa berhari. Saya ingin memacu teman-teman bersenang senang. Saya ingin mengumpulkan sampah. Sesudah sampah. Sekolah makin bersih dan kita terlibat dari sampah. Baik. Jadi idenya Yuni itu setelah literasi Al-Quran melakukan senam. Itu setiap hari apa Yuni? Hari ya, Quran dulu baru senam. Setelah itu Baru apa lagi? ambil sampah Yuni. Ambil sampah lagi. Ambil sampah. Bagus Setelah itu setelah itu Yuni. Pas ay man Ini artinya setelah senam pungut sampah, setelah itu makan. Setelah itu Ano sila na pungut sampah, di apa lagi? Makan-makan. Istirahat. Iya. artinya itu pungut sampah artinya membersihkan sebelum masuk di Istirahat iya. kelas. Ya baik, ide yang bagus Yuni. Ada lagi punya saya Tidak ada. tampung semua anunya, idenya. Mana yang bisa kita lakukan? Iya tahu, sarapan bersama. Dia menyukai lagi bersama. Di sini sudah ada 4 ide dari 3 ide dari anak-anak kita. Ini masih ada. sarapan bersama setiap hari Kamis. Kami saja ya. Ipel. Silakan. Batin. Bersikat gigi setelah makan. Tidak mau jalan. Bersihkan. Bersikat gigi. Oh, sikat gigi tahu lah ya. Kalau sudah makan sarapan bersama, sikat gigi bersama. Sikat giginya nak setiap ini saja. Kalau maksudnya hari Kamis. Sudah, masih ada penjelasan. Apa? Memeriksa buku setiap hari Jumat. Periksa gigi. Jangan fokusnya di hari Jumat, barangkali hari Senin. Karena semua ini kegiatan di hari Jumat. Iya, hari Senin. Jangan lagi yang gurunya. Bisa kita gabung saja ini sikat gigi dengan periksa buku sekalian. Siap gigi. Saya mau saja ini. Oh iya. Silakan ya. Mengadakan rahasia rambut pada hari Selasa. Ya, bagus itu. Lagi rambut. Ya, jadi kalau ada yang panjang rambutnya dicopot-copot gitu. Setuju. Sampai setuju. Oke. Lanjut, siapa lagi? Iya. Apa itu? Apa itu? Rahasia Al-Quran adik-adik. Literasi Al-Quran bagi Mengajarkan surat-surat pendek. Menjelaskan Oh, begitu. Adik-adik kelas kalian. Mau nanya Katanya na, nga ikon na sila ngayon. Al-Quran untuk adik-adik kelas ini misalnya kelas Dia mau ngajar, tahu 1 ya. Pokoknya hari apa nak? Yan lang, yang kosong. Oh iya, diberikan semacam reward ya, memberikan penghargaan.
Jadi penghargaannya itu bisa berupa kerupuk. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin kita nanti tinggal bahas tentang waktunya ya. Artinya iya bagi waktu karena anak kan juga belajar. Sementara kegiatan ini mungkin bisa dibilang di luar dari jam pelajaran itu. Saya kira untuk anak-anak kita cukup mungkin idenya sudah banyak sekali di sini, sudah ada 8 ide. Nah, sekarang kita kembalikan ke teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru mungkin yang mau menyampaikan ide, atau bisa juga ide dari anak didik kita tadi ditindaklanjuti ya. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama guru kali. Itu apa salat duha itu setiap hari apa? Kamis. Hari Kamis. Jadi hari Kamis itu kelas 4, 5, 6. Kan selama ini salat duha itu dilakukan tetapi rata-rata jam 7 lewat sebelum masuk. Begini salat duha itu kan waktunya sampai jam 11 sebelum kan hari Kamis. Jadi barangkali kita ambil dan sebelum anak-anak masuk belajar jam pertama. Nah, setelah itu kita istirahat. Jam istirahat itu kita gunakan untuk salat duha. Bagaimana? Supaya kita juga ikut dan menjadi kebiasaan di sekolah kita bahwa anak-anak salat duha, guru juga ikut salat duha. Itu usulan saya. Dan terus usulan lagi di luar kelas itu bagaimana kalau misalnya ada waktu kita pikirkan bukan kita banyak sekali kegiatan itu masuk itu cuma bersihnya bagaimana kita menata itu di luar taman baca anak-anak kita atas sedemikian rupa bersama dengan anak-anak apa ide-idenya ini anak-anak ke depan untuk besok-besoknya supaya taman bacanya itu difungsikan dan tertata juga sedemikian rupa supaya indah kelihatan dan tertarik kita membaca di luar. Dan barangkali kalau itu menjadi sana tidak cukup, mungkin kita bisa gunakan itu ada bunga-bunga di rumah, bawa mati kita sendiri bagaimana menata di situ, dibersihkan seperti itu. Tapi kita juga harus pikirkan hari apa. Tapi biasanya kan hari Jumat ada namanya Jumat bersih. Tapi ini kan itu kita akan atur kegiatannya barangkali. Jadi bukan hanya kita. Anak-anak ini kan sudah ada di beberapa usulan kegiatannya. Jadi kita guru bagaimana mengatur supaya ini berjalan terus. Bukan hanya sampai di sini saja, misalnya besok dilakukan. Dan seterusnya itu biasa tidak dilakukan lagi gitu. Supaya nampak di kita bahwa ada nampak kegiatan yang dilakukan di luar daripada jam kerja. Saya kira demikian. Baik Bu, ini yang dikoordinir oleh Bu Fatia. Alhamdulillah memang sudah nampak sekali, terlihat sekali rutin kita laksanakan pada hari Kamis. Masukan yang luar biasa. Kemudian saran yang kedua dari Ibu, menata taman baca kita yang ada di depan. Jadi bagaimana caranya supaya taman baca yang ada di depan tersebut bisa kita fungsikan sebagaimana namanya taman baca, tentu kita gunakan untuk membaca. Namun sebelumnya mungkin kita lakukan semacam bagaimana supaya taman baca itu terlihat indah, terlihat nyaman digunakan oleh anak-anak didik kita atau murid-murid kita untuk membaca di sana, sehingga taman baca itu bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ya baik, itu saran dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ada teman-teman yang lain masukannya, sarannya silakan. Ya silakan. Saya punya saran bagaimana kalau dari kelas 4, 5, 6 kan masih ada yang betul tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca, bagaimana kalau kita ambil waktu yang jaga di perpustakaan, kita kasih masuk kalau hari Sabtu
supaya betul-betul kita ini anak yang tidak bisa membaca karena dia bisa ambil waktu atau 2 kali atau 3 kali. Kebetulan kita usulkan ilmu jadi selain guru agama dan juga yang perkataan. Mungkin kalau tidak ada jamnya di kelas 1 dan 3 bisa digunakan untuk memanggil anak-anak yang belum tahu membaca, terus membaca diajari membaca. Iya betul. Bagaimana kalau kita bagi kelas 6 contohnya hari Senin, hari Selasa kelas 5 karena tidak bisa juga digabung banyak di dalam. Iya, Ya. jangan Gurunya bisa stres juga hadapnya. Biar tak 2 1 kelas. Jadi untuk sekalian nih kita sinkronkan dengan jadwal membacanya. Kalau begitu, misalnya hari Senin kan jadwalnya anak-anak ini kan hari Senin ya, Iya, kelas 6 ya. kelas 6. Ya, nah, disitulah kita lakukan pustakawan. Cuman ini juga mau saya tambahkan mungkin bisa dikondisikan juga kayak tadi ibu, kalau misalnya ada teman yang mungkin tidak mengajar misalnya bisa membantu di sana untuk mengajar itu anak-anak itu juga. Dan misalnya guru kelas saya juga misalnya itu kan dia 456 Ji. Jadi selebihnya itu ada waktu luangnya masuk lagi di sana. Ini barangkali bisa berhasil saya kira. Iya. Makanya tadi saya bilang dikondisikan saja anunya ibu. Kapan-kapan misalnya gurunya tidak ada jamnya bisa membantu di sana. Gurunya juga misalnya. Ya, itu masukan dari mungkin ada lagi masukan yang lain. Kelas 3 harus tom. Silakan. Kelas 1 2 Atau ada lagi. Kita tampung idenya ya. Ya, silakan buka aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya dengar ide-ide ini semua bagus-bagus dan sudah banyak, tapi ada saya sampaikan kalau diterima ya alhamdulillah. Mengingat lapangan kita di sini pekarangan luas. Bagaimana kalau kita di sampingnya itu taman baca, kita buat taman-taman, kemudian kita tanami apakah berupa sayur atau yang lain. Jadi kalau kita masak-masak di dapur, jadi di samping ada taman baca, ada juga taman-taman sayur. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Haja Mulyadi atas idenya juga luar biasa. Ya, jadi ide yang luar biasa juga. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan, ya benar sekali. Jadi ini kan halaman kita, lapangan kita bisa dikatakan paling luas di saya Sandubone ya, paling luas lapangannya. Itulah Haji Paja dapat ide bagaimana kalau kita memanfaatkan sebagian dari taman lapangan kita ini. Oh, di sampingnya taman Paja. Excellent, banyak. Bagus kalau di sampingnya jadi pemandangan juga. Iya. Di sebelah sana itu ada kosong. Kita tanam kacang panjang, Tidak ada rencana Bu, kita buat lagi di sana taman bacanya. Bagaimana bedanya itu bagian atau yang lain supaya kelihatan bagus dan di sana. Ya, selanjutnya mungkin masih ada. Satu lagi Ya, silakan. literasi untuk baca ini Al-Quran Ya. mungkin saya membuat untuk kelas 4, 5, 6 ya, jadi tutor sebaya. Jadi bisa mengajari temannya yang belum bisa mengaji. Nanti kita atur ya nanti di kelas saya Bukan hanya adik-adiknya. temannya juga. 4, 5, 6. Ya, jadi Yang bisa mengaji temannya di kelasnya. ya baik, jadi masukan dari guru baik kita ingatin terkait literasi Al-Quran yang rutin dilaksanakan pada hari Jumat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tutor sebaya jadi teman mengajari temannya yang mampu. Jadi mungkin ada kaitannya sedikit, ada di hubungannya dengan yang masukan Bella tadi ya, di mengajar adik-adik kelasnya. Jadi mungkin kita bisa sinkronkan nanti ini kegiatannya yang dua literasi Al-Quran dengan kegiatan yang tadi
namanya untuk Persebaya temannya yang lain. Nanti kita atur untuk kedepannya bagaimana dalam setiap melakukan sesuatu kita berkolaborasi dengan teman-teman seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita untuk melakukan atau untuk merencanakan suatu program, ya, di mana kolaborasi itu sangat-sangat penting kita lakukan, ya Bapak Ibu di sekolah. Jadi di sini kita harus saling bekerja sama dengan teman yang lain, dengan murid, dengan tenaga kependidikan dan sebagainya untuk mencapai satu program yang ingin kita realisasikan. Nah, jadi dari sekian program ini, insya Allah nanti kita akan merancang bagaimana program ini bisa kita realisasikan atau laksanakan, wujudkan, dan kalau bisa menjadi konsisten, ya, untuk kita lakukan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Ingat juga Bapak dan Ibu guru akan mengajar juga di kelas masing-masing, jadi saksikan. Dan terkhusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang bersedia, yang sangat-sangat antusias mengikuti kegiatan rapat pada hari ini. Sangat-sangat luar biasa karena ide-ide yang memang tidak pernah kepikiran oleh Bapak dan Ibu guru kalian punya ide itu, ya. Makanya nanti kalau ada lagi ide-ide yang lain silakan disampaikan sama Ibu kepala sekolah kah, atau guru kelas masing-masing, ya, atau sama Pak Dito bisa. Nanti kita usahakan bagaimana kita programkan lagi. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup ucapan bila bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.